Semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekda yang saya hormati, para kepala dinas, kepala badan, staf ahli dan para camat, kepala bagian, dan wartawan yang hadir, semua yang saya hormati. Terima kasih kita boleh bertemu siang hari ini. Setelah hampir 1,5 bulan saya tidak ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada Tuhan, hari ini adalah harinya yang disediakan bagi kita semua. Kemudian rencana sebetulnya rapat ini jam 2. Ada sedikit miskomunikasi, tadi saya berharap jam 12:30 kita makan bersama dulu. Tapi banyak tidak ada informasi baik sampai tidak jalan. Yang kedua, setelah makan baru kita rapat jam 2, sehingga wakil barangkali sementara dalam perjalanan. Tapi saya minta dipercepat karena seharusnya ada undangan jam 2. Jam 2 rapat paripurna DPRD Provinsi dalam rangka penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara hari ini. Ya, jadi mungkin hanya 1 jam sambil menunggu jam di DPRD Sario, kita hentikan kegiatan ini. Sebelum saya memberikan penjelasan, jadi maksud rapat ini saya ingin menceritakan atau menyampaikan sebagai bagian pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilakukan selama 1,5 bulan hampir kepada teman-teman sekalian, dan sesudah itu nanti disampaikan kepada mitra kita di DPRD dan kepada masyarakat. Tapi sebelum materi disampaikan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Sekda, kepada wakil-wakil kita, dan kepada semua teman-teman di badan, dinas, camat, bagian, dan staf ahli yang selama kami bertugas di luar, tugas-tugas pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Bersyukurlah ada alat yang bisa dipantau, digunakan untuk memantau kegiatan atau aktivitas teman-teman yang bekerja bersama dengan masyarakat di Kota Manado. Beberapa kali kita melakukan kegiatan lewat telekonferensi. Terima kasih untuk dinas komunikasi yang bisa melakukan atau menyiapkan fasilitas ini sehingga boleh berjalan. Baik kita melakukan rapat staf, tapi juga dengan teman-teman pers. Bahkan pernah 2 kali di tengah masyarakat, 1 kali dengan Pemkot menyapa, dan 1 kali dengan di rumah duka, kemudian 1 kali kegiatan pemancangan tiang pertama, kegiatan di Golkar. Semua ini mudah-mudahan berjalan dengan baik pada waktu itu, karena kalau di Cambridge kita dengan baik, tapi di sini saya nggak tahu apakah suaranya berjalan dengan baik atau saya berharap dengan kegiatan ini kita termotivasi untuk akrab dengan IT. Ya. Kita mulai membiasakan diri menggunakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada beberapa pengalaman kami di Amerika, memang bisa disebutkan masyarakat di sana semuanya sangat familiar dengan informasi dan teknologi, menggunakan IT di mana-mana. Jadi contohnya saja, mau berjalan, mau bertanya alamat, nggak usah kemana-mana, sopir taksi pun begitu mau tanya informasi dan tunggu sedikit, cuma buka fasilitas yang ada, handphone, dia bisa dapatkan apa yang kita perlukan informasinya. Nah, ternyata fasilitas itu semua ada, cuma orang yang lebih banyak menggunakan dibatasi pada BBM dan SMS saja. Ternyata
kandungan dari alat itu sangat luas dan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Jadi mungkin dengan kegiatan ini saya ulangi bisa memberi motivasi kita menggunakan itu. Saya beberapa kali dengan Pak Pemuda jalan cari alamat, tengah jalan cuma tanya, ini jalan ini ke arah mana? Sebentar dia buka dulu. Jadi dengan alat kecil kayak anggapan. Dan mereka sangat menggunakan GPS, jadi jalan kaki pun pakai GPS kemana-mana, tidak pernah nyasar. Jadi ini membantu kelancaran dalam banyak hal. Dan sekali lagi ini kita coba akrabkan diri. Jadi terima kasih dengan dimulainya kegiatan-kegiatan telekonferensi itu semakin mengajak orang untuk sekali lagi familiar dengan alat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, good news bagi orang di sini bahwa teman-teman di 19 daerah lainnya sudah mulai tertular penyakit IT. Jadi akhirnya Pak Kepala Bapeda menjadi konsultan dadakan di sana. Karena begitu ramainya dia ditarik ke kiri kanan, sampai kadang-kadang dia lupa ada wali kota Manado di sini. Jadi setiap saat dia lebih banyak ditarik ke daerah-daerah lain. Iya, saya nggak tahu dapat honor atau tidak, tapi dia banyak menularkan virus itu dia. Jadi mereka mulai terangsang, mulai dari diklat di Kalibata, melihat ada barang binatang apa ini, barang yang dibuat cerita tadi. Ternyata berlanjut sampai di Cambridge, dan akhirnya mereka terpicu semangat itu, spirit baru, yang korban adalah para kepala Bapeda di daerah masing-masing. Jadi saya nggak tahu bahwa Peter ini salah satu disenangi oleh Bupati Wali Kota, tapi teman-teman Bapedanya pada marah-marah pada dia karena memberi tambahan pekerjaan. Berapa banyak saya nggak tahu tablet yang beli di sana, dan akhirnya diajar bagaimana menggunakan, apakah Skype atau Line, Viber, dan penggunaan fasilitas internet lainnya. Tapi paling tidak Manado dianggap leading di mata 19 bupati dan wali kota lainnya. Jadi tidak hanya Papua. Jadi Papua 3 kabupaten 1 kota ikut termotivasi, dan mungkin siap-siap mereka yang akan datang di sini untuk belajar. Dan mereka tahu persis di sana bahwa Manado jauh menggunakan, yang familiar dengan IT. Jangan tahu bahwa begitu dan datang bertanya, oh ini bingung-bingung semua, sama dengan di sana. Jadi sekarang di image-nya teman-teman itu mau datang Manado, antara lain lihat bagaimana komunikasi kita dengan IT. Karena di sana didemonstrasikan oleh Pak Barca, ya mulai bercerita dengan staf dan lain-lain. Dengan bangganya, oh begini terus orang di sana. Jadi dia ada di mana dia jalan, nggak ada putus. Karena memang diperlihatkan ternyata memang dia dengan stafnya atau bidangnya di Bapeda sudah biasa begitu. Nah, saya khawatir yang sampai datang di dinas dan badan lain, kan ternyata sama dengan orang. Jadi dari Papua mau datang ke sini. Ada beberapa dari Tamrau, Harapan, dan Sorong, termasuk Jayapura. Tapi tidak hanya Papua, NTT juga, Kupang, dan kemudian yang saya herankan, saya pikir cuma di pulau-pulau luar begitu, ternyata di Jawa juga ada. Semarang, Jogja, dan Kulon Progo ikut-ikutan, dan bahkan bersemangat untuk melakukan kegiatan konferensi atau telekonferensi dengan daerahnya selama di Cambridge. Dan 8 dari Sumatera, ya, 8 dari Sumatera, mulai dari Sumatera Utara, Binjai, sampai ke Batam. Batam pun yang sudah dekat dengan Singapura, akhirnya
Ya, Peter yang dicari. Jadi kemudian Kalimantan, ya, Sanbas dan Merauke dan apa namanya yang di Maros, Sulawesi Selatan. Jadi saya sampaikan ini sebagai sebuah warning bagi orang, jangan berhenti karena orang tahu orang kalau bicara IT bukan lagi barang baru. Ya, mereka tahu orang sudah sangat familiar sekali lagi dengan IT ini. Karenanya silakan teman-teman diharapkan semua punya alat itu dan gunakan tidak hanya untuk BBM atau kirim-kirim data SMS, tapi mencari banyak informasi saja. Dan paling penting sebetulnya mengisi data-data kita di sini. Terima kasih tadi BKD dengan adanya peluncuran kartu pegawai elektronik, sebetulnya salah satu kita mengakrabkan diri dengan IT ini. Jadi itu yang good news bagi kita karena ada penyakit baru yang ditularkan di 19 kabupaten dan kota. Jangan Pak Beta ada berita. Itu dulu. Saya pikir sambil menunggu wakil ya kita mulai. Terima kasih. Saya akan coba menjelaskan agar teman-teman tahu untuk apa saya dan Pak Peter ke Harvard Kennedy School dan Northwestern University of Chicago. Yang diundang ikut kegiatan ini adalah sebetulnya wali kota dan bupati. Nah, prosesnya tidak suka-suka dipanggil begitu, tapi ada tahapan awal ketika diundang mengikuti OKPPT. Jadi ada orientasi kepemimpinan pemerintahan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkelompok, ada berapa tahapan. Saya sendiri ikut OKPPD tahun 2011. Jadi di setiap angkatan dari orientasi kepemimpinannya diikuti oleh bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota bagi kabupaten kota yang baru terpilih bupati dan wali kotanya. Nah, di sana diberikan pelatihan dan kemudian ternyata secara tidak dipublikasi awal, penyelenggara menjaring beberapa orang yang nanti diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Harvard Kennedy School. Jadi dari sekian angkatan dijaring, kemudian tahun lalu tidak salah 40-an bupati, wali kota yang dijaring, kemudian dimintakan kesediaan untuk mengikuti kegiatan program Harvard Kennedy School dengan cara memberikan proposal penulisan khusus yang diberikan tentang pengelolaan pemerintahan, jadi pembangunan dan kemasyarakatan, pengalaman bekerja, kemudian dengan syarat yang dikirim ke sana dia minimal 2 tahun lagi punya pengabdian setelah kembali dari Harvard Kennedy School. Jadi dikirim proposal itu ke Kementerian Negeri, mereka kaji bersama dengan pengelola program dari Harvard Kennedy School. Kemudian dari 40-an itu ditetapkanlah 20 bupati dan wali kota. Dan setelah 20 ditetapkan, maka pengelola program mengharuskan bupati wali kota ini didampingi oleh bagian perencanaan masing-masing. Karena nantinya apa yang dipelajari bersama di sana akan dilakukan, diterjemahkan di daerah masing-masing melalui koordinasi
Kepala Bapeda yang akan mengomandani penyusunan rencana-rencana kegiatan tahunan di daerah masing-masing. Jadi yang diseleksi adalah Bupati Wali Kota, yang nebeng di belakang adalah Bapedanya. Pokoknya itu. Tapi kemudian itulah sampai kami terpilih masuk dalam kegiatan ini. Tujuan pendidikannya ini sudah di depan. Ada 2 kegiatan. Kali ini berbeda dengan kegiatan ini angkatan yang ketiga. Kegiatan ini belajar di luar itu ketiga, tetapi agak berbeda 1 dan 2 dengan 3. Perbedaannya adalah untuk yang angkatan pertama kedua mereka belajar hanya di Harvard Kennedy School, tetapi untuk yang ketiga ini itu belajar di Harvard Kennedy School dan di Northwestern University of Chicago. Sponsorshipnya adalah Raja Wali Foundation yang memang sangat care terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia, dan kemudian dengan pemerintah daerah yang terpilih, bupati atau wali kota. Jadi ada 3 porsi dalam rangka mendukung suksesnya program ini. Kemudian lanjut, ini hal-hal yang bersifat teknis. Jadi kegiatan ini ada dibagi 2, ada yang di Jakarta dan ada yang di USA. Kalau yang di USA tidak diperkenankan membawa di dalam kegiatan itu, di sana tidak diperkenankan membawa keluarga atau staf.